Salam mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Di masa-masa seperti ini, mari kita bersama-sama lebih mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam setiap kita. Dan melalui acara Revival at Home ini, biarlah kita semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita. Revival at Home bisa mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Biarlah melalui Revival at Home ini, Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan memberkati. Mempelai Kristus yang terkasih, program Diakonia Lumbung Kasih masih dan tetap berjalan demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian Anda melalui rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga di nomor rekening 013 1300 301 dengan kode lumbung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Lani di nomor 0813 2514 6248. Virus COVID-19 di Indonesia menyebar kian masif. Varian Delta adalah mutasi virus yang paling mudah menular. Sekalipun demikian, tidak usah panik namun tetap waspada. WHO merekomendasikan cara menghindari penyebaran varian Delta. Disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mengenakan 2 masker, medis dan kain. Pastikan masker yang digunakan menutup semua area hidung dan mulut, serta tidak ada rongga atau celah yang memungkinkan virus masuk ke dalam hidung dan mulut. Rajin mencuci tangan dengan sabun. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jaga jarak setidaknya 1 meter. Hindari kerumunan dan batasi waktu berada di ruang tertutup dan ramai. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memuji menyembah Dia. Karena hanya Yesuslah yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bisa menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Oh, haleluya. Kau sungguh indah rancangan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Kau telah pelihara kami, oh Tuhan. Haleluya. Sungguh Allah yang ajaib, sungguh Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Ajar kami mengerti setiap rencana. Haleluya. Oh, Kau sungguh Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu bagi hidup kami. Biarlah Tuhan, janji-Mu tergenapi akan hidup kami, dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, bukanlah kehendak kami, bukanlah rancangan kami yang jadi, tapi rencana-Mu, rancangan-Mu, dan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar
Tuhanku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau menopangku, menjagaku. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur punyalah seperti-Mu yang menggendongku, menjagai. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Hanya Kau Yesus. Kami pegang Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kau terbaik dalam hidupku, yang selalu mengerti kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
Shalom, selamat berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya sangat senang sekali kembali bersama-sama saudara untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kita bersatu hati menyembah memuji Allah sebagai ibadah kita yang kita tujukan kepada Tuhan Bapa kita yang setia. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan untuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi Tuhan Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya kebenaran, kehidupan bagi kami, tempat kami berharap. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu atas panggilan-Mu dalam hidup kami yang penuh dengan anugerah itu ya Bapa. Biar Roh Kudus mengajar kepada kami dan memeteraikan firman Allah itu dalam setiap hidup kami dan memampukan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Sang Bintang. Dan oleh karena itu sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Sang Bintang, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu kebenaran firman Allah yang ada di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memahami bahwa hidup kita ini itu semuanya karena anugerah. Hidup yang kita hidupi sekarang ini itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Maka kita harus memiliki satu pengertian tentang tujuan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Untuk kita juga dapat menyikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Saat ini kita bersama-sama menyaksikan berita lewat media-media sosial maupun media televisi, macam-macam keberadaan dunia ini. Seakan-akan kita sudah diperhadapkan kepada akhir zaman dengan berbagai macam peristiwa yang sedang terjadi. Maka dari itu saudara-saudaraku, betapa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Dan kita harus terus mengalami perubahan dalam hidup ini. Supaya hidup kita ini dapat membawa satu perubahan di era yang semakin tidak menentu ini. Dan perubahan itu akan terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita mengawali hidup kita ini dengan mengambil waktu untuk selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah pribadi kita ini, yang juga memampukan kita untuk membawa satu perubahan. Perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus, yang pada waktu itu masih Saulus. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang pada waktu itu adalah Saulus? Dia mengadakan kekuatan, kemampuannya, intelektualnya, keleyahannya tentang hukum Taurat. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, jauh dari kasih yang ada. Namun demikian ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah 180 derajat. Dia mengalami satu perubahan dalam hidup, karakternya berubah.
dan dia dapat membagikan kasih Allah Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kehidupannya. Maka dari saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari betul, siapapun saudara, dimanapun saudara, apapun status sosial kehidupan saudara, ketika saudaraku mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, kita disadarkan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup yang kita hidupi sekarang ini dan sampai kapan kita tidak tahu. Rentang waktu yang akan kita jalani kita tidak mengerti. Tetapi saudaraku, sekalipun kita tidak tahu rentang waktu sampai selesainya hidup kita kapan. Namun ketika masih ada kesempatan, biarlah kita senantiasa menunjukkan bahwa setiap hidup kita ini adalah hidup di dalam Kristus. Dan Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Sehingga itu akan mendorong setiap kita. Setelah kita mengalami perubahan, setelah kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Itu pastinya saudara-saudaraku, memampukan kita untuk mengalami perjumpaan dengan sesama. Sehingga hidup kita ini mempunyai peranan penting untuk dapat mempraktikkan kasih sayang Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Maka siapapun saudaraku, dimanapun saudaraku berada, saudaraku adalah orang-orang yang telah diberi satu status dalam hidup, yaitu supaya hidup kita ini mempunyai kehidupan yang berpengaruh seperti terangnya sang bintang. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan yang penting yang menyentuh setiap hidup kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bertanya kepada setiap saudara, apa tujuan besar Allah memberikan kasih karunia dalam hidup kita ini? Apa tujuannya Tuhan memberikan hidup kita hidup dalam anugerah? Pasti saudaraku mempunyai jawaban yang bervariasi, bukan? Saudaraku bisa menjawab, oh ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus supaya hidupku ini diubahkan. Yang dulu aku mengalami kehidupan yang sulit supaya hidupku tinggal dalam berkat. Jawaban itu tidak salah. Supaya hidupku ini yang dulu tinggal dalam kutuk, sekarang aku tinggal dalam berkat. Jawaban itu juga tidak salah. Supaya hidupku yang dulu sia-sia, sekarang menjadi satu kehidupan yang bermanfaat. Jawaban itu pun juga tidak salah, saudaraku. Namun, saya sampaikan kepada saudaraku, sesungguhnya jawaban yang pasti adalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus terhadap semua manusia yang ada di muka bumi ini. Agar supaya manusia itu dapat menyatakan kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam setiap hidup kita, apalagi kita yang mengatakan aku adalah anak Tuhan, aku adalah orang Kristen. Supaya kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita ini dapat dirasakan oleh semua orang. Tanpa terkecuali, baik dalam keluarga kita, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik dalam kita bekerja, berusaha, berbisnis. Bahkan di dalam kehidupan kita saat kita ada di tengah-tengah pelayanan yang merupakan panggilan Tuhan yang sangat indah dan mulia itu. Dan di samping itu, supaya kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar Bapak Ibu Saudara. Bukankah Efesus 2 ayat 10 mengatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup dalam anugerah. Hidup dalam anugerah seperti apa? Hidup dalam anugerah adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang tentu dapat dirasakan oleh semua orang.
terutama dapat dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Keluarga kita. Siapa itu? Sahabat-sahabat kita. Siapa itu? Tetangga kanan kiri kita yang sering kita bergaul. Siapa itu? Teman sepelayanan dalam kehidupan kita. Dapat merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, serta hidup dalam satu kebenaran. Firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang hidup dalam anugerah. Firman Tuhan mencatat dan memberikan pengertian. Barang siapa percaya kepadaku, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Wow, luar biasa kalau begitu. Hidup kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus yang hidup dalam anugerah. Supaya dari setiap hidup kita ini membawa kesejukan suasana. Saya sampaikan hal ini karena banyak sekali orang yang sudah hidup dalam anugerah, yang mengatakan hidup dalam kasih yang sempurna, namun dalam peran kehidupan sehari-hari belum membawa kesejukan hati bagi orang lain. Bahkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bikin orang jengkel, bikin orang ngambek, bikin orang nggak enak hati. Kalau kita masih ada dalam posisi seperti itu, kita belum paham akan makna kasih karunia dalam kehidupan kita. Karena panggilan kita untuk membawa terang sang bintang, terang kemuliaan Allah itu, supaya kita membawa suasana sejuk hati bagi orang lain, sejuk hati dalam setiap suasana. Karena disitulah sesungguhnya keberadaan hidup orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Harus membawa damai. Tidak membawa perpecahan, tidak membawa perselisihan, tidak membawa situasi orang lain yang kemudian marah, orang lain merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam menjalani hidup. Tetapi kita yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk memegang terangnya Allah itu adalah membawa damai. Bukankah Tuhan Yesus memberikan kebenaran firman Tuhan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, terang sang bintang poin yang pertama, saat kita ini terus menyatakan kemuliaan Allah yang menaburkan kebaikan dan menaburkan suasana sejuknya hati ini penuh dengan damai, sehingga orang yang mengalami kelemahan kembali kuat, orang yang mengalami kegelisahan mengalami ketenangan, orang yang putus asa ada harapan karena saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, terang sang bintang itu adalah berlaku adil. Saya bacakan dulu firman Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu. Firman Tuhan memberikan satu pernyataan tegas bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang telah menerima satu berita sukacita dari surga, yaitu supaya kita ini berlaku adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Tentu saja kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan semua orang yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang keadilan adalah tentang keseimbangan. Maka dasar kehidupan kekristenan itu adalah hukum kasih Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39 di sana disebutkan,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menunjukkan tentang keseimbangan. Tuhan Yesus mengajar tentang keseimbangan dalam hidup ini. Memang utama dalam hidupan kita orang yang sudah mendengar berita baik dari surga, keselamatan dalam nama Yesus. Harus mengasihi Allah, itu yang utama. Tetapi yang sama dengan itu, kita juga harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah wujud keseimbangan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kekristenan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita telah menerima kasih Allah, agar supaya seimbang maka kita harus mengasihi, bukan? Ini seimbang, ini balan. Kalau kita sudah menerima kasih, Dia yang sempurna, supaya balas, supaya imbang, kita harus mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah menerima pengampunan, ya kita tidak boleh menyimpan dendam itu. Keseimbangannya kalau kita hidup dalam pengampunan, ya kita harus mengampuni. Kalau kita telah diberkati Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Keseimbangannya ketika kita hidup di dalam berkat, ya kita harus menjadi berkat, baik secara rohani maupun hal yang nyata. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak saudara-saudara kita yang kena dampak karena pandemi ini. Bagi kita yang dipercaya untuk mengelola berkat yang lebih, tentu saja kita tidak akan tinggal diam. Bagaimana kita mengambil waktu untuk menjadikan keluarga kita seperti lumbung kasih, lumbung berkat, untuk bisa menyalurkan berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Akankah kita kekurangan? Tidak mungkin. Mengapa? Prinsip kerajaan surga, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Seakan-akan ketika kita berlaku adil, kita membagikan berkat, itu seakan-akan kita kehilangan. Tetapi justru kita akan mendapatkan lebih daripada apa yang sudah kita terima. Seperti seorang petani ketika dia menabur di ladang, itu seakan hilang kan? Dilepaskan hilang. Tapi pada waktunya, jikalau dia tidak lelah untuk terus melakukan bagiannya, maka waktu Tuhan itu pasti terjadi dan dia akan menuai apa yang telah ditabur. Prinsip kehidupan Kristen harus seperti itu. Supaya kita hidup dalam keseimbangan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan genggam erat-erat berkat itu. Coba buka tangan. Mulai perhatian kepada orang sekeliling kita yang membutuhkan. Dan apa yang kita lakukan kita tidak akan pernah kekurangan. Justru Tuhan akan tambahkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbicara lagi tentang keseimbangan, hidup kita sudah hidup dalam anugerah. Namun kita sering perjalanan hidup kita ingin berhasil, ingin beruntung, ingin menjadi orang yang sukses. Benar kan? Begitu. Namun saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan itu. Jika kita ingin berhasil dalam setiap karya kita, keseimbangannya apa? Bekerja keras tanpa mengenal putus asa dan pantang menyerah. Maka setiap jerih lelah kita sesungguhnya tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau kita ingin menjadi orang yang mengalami sesuatu dalam bidang keekonomian atau status jabatan kita ingin terus dinaikkan, terus mengalami kenaikan, mengalami satu peningkatan, kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga, yang mana ketika kita mengerjakan bagian kita dengan hati yang terarah kepada Tuhan Yesus, pasti setiap apa yang kita kerjakan tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan akan memberikan buah dari setiap kerja keras kita. Saudaraku yang terkasih, bahkan keadilan dan keseimbangan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kadang-kadang memang bertolak belakang dengan keadaan dunia ini. Dalam Matius 5 ayat 44
Di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mestinya keseimbangan, kalau mereka memusuhi aku, ya aku musuhi dia. Kalau mereka memfitnah aku fitnah dia. Kalau mereka menganiaya aku, genten aku aniaya. Kan begitu. Tapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Justru kita harus berdoa dan memberkati. Itu keseimbangan surga seperti itu. Dan itu yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Supaya terang Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengajari kepada jemaat yang ada di Roma, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16. Terang sang bintang yang pertama menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua berlaku adil. Yang ketiga, ini jawabannya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendakmu, saya ulang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Satu pernyataan kalimat yang sangat indah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka, tanpa bilangan kata mereka ini ya, sebutan orang ketiga tanpa ditentukan jumlah, artinya banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata melihat ini tidak hanya menyaksikan, tetapi kata melihat di sini adalah orang mengalami perbuatan-perbuatan baik kita. Berarti tindakan kita harus nyata menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah kehidupan Bapak Ibu Saudara sudah berdampak bagi orang lain? Apalagi dalam situasi pandemi ini. Apakah kehidupan kita sudah berdampak kepada orang lain? Yang lemah menjadi kuat, yang susah menjadi mengalami sukacita, yang bimbang mengalami kekuatan yang baru, yang kekurangan mengalami kecukupan dari apa yang kita lakukan. Dan itu harus dimulai dari kelompok yang terkecil. Dari mana? Dari keluarga kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku mencermati firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Ketika engkau berteriak dan minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Satu kesimpulan, ketika kita berbagi hidup, sesungguhnya terang Tuhan itu nyata dan berdampak kepada orang lain, juga akan mengalami kasih karunia seperti yang telah kita terima. 3 hal ini kiranya membekali kita, supaya kita yang mempunyai label terang sang bintang itu menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, supaya kita berlaku adil. Yang ketiga, hidup kita harus terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami kemampukan melakukannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah hidup kami terang Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami, sehingga di sana banyak orang akan mengenal Tuhan Yesus daripada apa yang kami katakan, daripada apa yang kami perbuat, daripada apa yang sudah kami laksanakan memenuhi kehendak-Mu, yaitu membagikan kasih, supaya mereka menerima kasih dari surga. Dimuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, doa kebangkitan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kita akan bersatu hati, berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live melalui aplikasi Zoom. Acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda, setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, bersyafaat bagi kota dan bangsa tercinta, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 0817 057 1075 atau 0856 9722 2222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi konselor dan siap mendoakan setiap pergumulan Mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut bisa Mempelai Kristus akses melalui on air Radio Betania FM, fanpage Facebook Betania FM di 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Stay healthy and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.